Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup unik dan sering digunakan di dalam komunikasi maupun di dalam writing, yaitu tentang adverb of frequency. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dikasih rezeki dan selalu dilimpahkan kesehatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut pada materi kita kali ini untuk penggunaan adverb of frequency dan apa itu adverb of frequency. Nah, adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan bisa jadi ada 4 buah. Ada yang dinamakan dengan adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, adverb of manner, keterangan cara, dan adverb of frequency. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adverb of frequency. Nah, gimana caranya kita memasukkan adverb of frequency ini di dalam sebuah kalimat dan apa pengertian dari adverb of frequency itu sendiri. Nah, yang disebut dengan adverb of frequency itu adalah cara atau keterangan tentang seberapa sering kejadian itu kita alami atau kita lakukan. Contohnya saja, saya selalu mandi tiap hari. Nah, kata selalu itu adalah adverb of frequency. Nah, berarti saat kita mandi, berarti kita selalu mandi. Dalam artian kita emang mandi terus tiap hari. Nah, ada beberapa kata adverb of frequency yang bisa kita hafalkan atau kita pahami dalam membuat sebuah kalimat. Nah, seperti yang pertama itu always, artinya selalu. Yang kedua usually, artinya biasanya. Yang ketiga often, sering. Seldom, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Never, tidak pernah. Rarely, itu jarang sekali. Nah, jarang sekali berarti kalau misalnya kebiasaan kita memang jarang kita lakukan, berarti kita bisa menggunakan seldom atau rarely. Atau mungkin kita tidak pernah melakukannya, kita bisa menggunakan kata keterangan never. Never. Nah, ini adverb of frequency. Nah, semua ini disebut dengan adverb of frequency. Nah, sampai di sini teman-teman semua sudah paham kan? Oke, kita masuk pada contohnya. Contoh dari adverb of frequency. Yang pertama, kita menggunakan adverb of frequency-nya kata selalu. Selalu, always. I always take a bath every day. Saya selalu mandi tiap hari. Nah, kata selalunya ditaruh di sini setelah subjek. Nah, yang kedua, she usually buys new dress once a month. Dia perempuan maksudnya dia perempuan biasanya membeli baju baru sekali dalam sebulan. Nah, kata usually-nya ditaruh setelah subjek dan usually itu tingkatannya kalau always misalnya 100% pasti dia mengerjakan mandi terus. Kalau usually tingkatannya biasanya berarti 90% sampai 100% kebiasaan itu dilakukan. Karena dia saking biasanya dia dibilang biasa, bukan selalu. He rarely washes his motorcycle this year. Dia jarang sekali mencuci motornya tahun ini. Nah, rarely ini jarang sekali, bisa dipastikan 1-10% dalam setahun. Berarti 1% itu jarang sekali ya. Nah, untuk penggunaan kalimat yang saya bikin di sini, ini kalimatnya saya ambil dari bentuk pola kalimat present tense. Bagi teman-teman yang belum paham tentang apa itu present tense dan bagaimana cara membuat kalimat dalam present tense, bisa simak video saya, nanti saya cantumkan linknya, atau lihat aja di video-video yang ada di dalam channel saya. Anda akan teman-teman pasti menemuinya. Nah, contohnya saja kenapa saya bilang ini adalah pola simple present.
Nah, coba kita hilangkan adverb of frequency-nya. Misalnya, contoh yang pertama, I take a bath every day. Saya mandi tiap hari. Bisa kan? Sudah bisa menjadi kalimat kan? Sudah. Yang kedua, she buys a new dress once a month. Dia perempuan membeli baju baru sekali dalam sebulan. Nah, buys di sini ada penambahan s-nya di sana. Nah, untuk penambahan s-nya itu ya itu adalah tenses dari present tense. Present tense. Nah, silakan aja simak video present tense saya pada video-video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah, untuk contoh selanjutnya masih kita menggunakan pola simple present tense. They never join with us in the competition. In competition atau in the competition. Boleh juga. Mereka tidak pernah bergabung dengan kita dalam kompetisi atau dalam pertandingan. Nah, kata adverb of frequency-nya adalah never. Nah, yang selanjutnya, I sometimes take her pen at school. Saya kadang-kadang mengambil penanya di sekolah. Nah, ini siapa yang punya kerjaan suka mengambil pena-pena teman di sekolah. Nah, ini tapi mungkin dia menggunakan adverb of frequency-nya always ya, atau enggak often. Enggak sometimes. I sometimes take her pen at school. Nah, ini adalah penggunaan adverb of frequency di dalam kalimat simple present. Nah, contoh selanjutnya, you often give me a cake. You often give me a cake. Really? Mana cake-nya? Kamu sering memberi saya sebuah kue. Wow, manis sekali ya. Kamu sering memberi saya sebuah kue. Mana kuenya? Oke, nggak ada ya. Oh, nggak apa-apa lah. Nah, ini often ini adalah adverb of frequency dan untuk pengerjaannya sendiri 75% sampai 90% sering dilakukan. Nah, contoh selanjutnya, she seldom drives that car. She seldom drives that car. Dia perempuan jarang mengemudikan mobil itu. Nah, jarang. Wow, udah punya mobil nih. Siapa sih dia? Nah, ini. Misalnya kalau kita tutup juga seldomnya, kita hilangkan berarti she drives that car. She drive ini ada penambahan es di kata kerjanya. Nah, ini adalah pola kalimat present tense yang kita tambahi dengan adverb of frequency. Dan setiap kalimat itu misalnya seperti tenses past tense, future, juga bisa kita gunakan kata-kata adverb of frequency ini. Nah, gimana teman-teman semua udah mulai paham? Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan masukkan aja di kolom komentar. Nah, atau kita mau bikin contoh yang lain lagi. Misalnya never. I never steal your money. Nah, ini contohnya. Kita tambah-tambahin aja. I never steal your money. Saya tidak pernah mencuri uangmu. Jadi jangan tuduh saya ya. Sakit soalnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita gunakan dalam komunikasi maupun dalam writing. Atau enggak kita contohkan menggunakan she. She never steals your money. Nah, ini she never steals your money. Nah, ini penggunanya. Nah, sampai di sini udah mengerti atau udah paham teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya kasih kali ini mudah dipahami dan bisa diaplikasikan
pada pembelajaran bahasa Inggrisnya, atau kalau mau bisa buat ngomong berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terserah sama siapapun juga nggak tahu. Oke, jangan lupa di subscribe dan terima kasih banyak. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Salam dari saya di My English Class Channel. Thank you.